Baik Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz? Masya Allah, siap Bang. Oke, baik. Baik Ustaz. Jadi ini mungkin, hampir sama kayak pertanyaan yang kedua tadi ya Ustaz ya, tapi di sini, rekan kita ini bertanya tentang tanggung jawab, lebih menekankan ke tanggung jawab. Jadi, saya bacakan Ustaz, Assalamualaikum, Ahwan mohon izin bertanya kepada Ustadz dan moderator. Sebatas mana tanggung jawab kita mengajak anggota keluarga untuk menuju surga? Jika kita sudah mengajak tapi masih belum juga mendapat hidayah, apakah nanti kita masih diminta pertanggungjawaban karena usaha mengajaknya belum maksimal? Dan sejauh mana pula tanggung jawab kita mengajak ibu atau keluarga yang lebih tua agar tidak sering menghabiskan waktu menonton acara TV dan sosmed yang tidak berfaedah. Syukron Ustadz dan moderator. Barakallahu fiikum. Wafikum wabarak. Naam jemaah. Subhanallah ya. Kelak memang persidangan di hari kiamat itu begitu detailnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal kebajikan sebesar semut, dia akan mendapatkan. Sebaliknya, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Bicara tentang tanggung jawab, sebatas mana tanggung jawab kita? Nah, tugas kita itu hanya menyampaikan sebenarnya. Tugas kita hanya menyampaikan. Yang pertama, kita tidak boleh membiarkan kemungkaran terjadi. Rubahlah dengan tangan. Nggak mampu dengan lisan. Nggak mampu dengan hati. Konsekuensi mengingkari dengan hati itu adalah berpisah dengan tempat kemungkaran yang terjadi. Kalau dikatakan, apakah kita sudah maksimal? Ya lihat. Apakah engkau sudah maksimal? Contohnya nih, Nabi SAW nyuruh orang tua mendidik anaknya sholat sejak umur 7 tahun. Ternyata kita baru nyuruh umur 10 tahun. Kenapa? Karena ibunya dulu nggak sholat juga. Mungkin seperti itu. Puasa. Kadang-kala telat. Bapak ibunya baru hijrah, baru kenal agama setelah anak-anaknya dewasa. Berarti kan ada yang harus dia pertanggungjawabkan nanti. Ketika dia memang tadi tidak mendidik anak-anaknya dengan benar. Tapi kalau ternyata semua sudah sesuai dengan SOP-nya. Dia sudah ngajak anaknya, mengingatkan anaknya, makan yang halal. Ini termasuk salah satu cara mendidik anak adalah ambil yang halal buat anak-anak. Carikan kawan-kawan buat mereka. Ketika sudah diusahakan semua, lalu anak itu mungkin keluar rumah, tahu-tahu dia jadi nggak benar. Ya tugas orang tua sudah. Nabi Nuh alaihi salam, anaknya itu kafir. Nabi. Apakah Nabi Nuh nggak maksimal? Udah maksimal tentunya. Tapi memang kadangkala anak ada yang terpengaruh kawannya, ini dan itu. Tugas kita hanya menyampaikan. Tapi ingat sesuai dengan aturan yang dibuat. Kalau ternyata ada yang kurang, ya nanti bakal ditanya. Kenapa engkau tidak melakukan ini dan itu? Sehingga buat seorang ibu, seorang istri, seorang ayah, seorang bapak, atau seorang suami, ya harus maksimal dia. Dia harus belajar. Apalagi yang perlu aku sampaikan. Kemudian cara penyampaiannya juga. Ada orang tua yang suka marah-marah sama anaknya. Mungkin nggak seperti itu. Bisa jadi anak dipanggil ke kamar, didudukkan. Suami istri juga seperti itu. Yang jelas ingat akan ada persidangan nantinya untuk membuktikan engkau udah maksimal apa belum. Kalau udah maksimal, selesai. Para nabi akan ditanya nanti. Apakah engkau sudah sampaikan? Maka Nabi SAW tatkala beliau berpidato pada pidato terakhir beliau di Mina atau di Arafah sana. Nabi SAW mengatakan, Allahumma syahad. Ya Allah saksikan, aku sudah sampaikan. Gitu. Aku sudah sampaikan. Adapun berkaitan dengan orang tua kita, dengan orang yang lebih dewasa dari kita, sebatas mana kita menyampaikan? Ya mengingatkan. Dengan etika, dengan cara yang santun, dengan lemah lembut ya. Kadangkala dengan cara kita ya berbagi sesuatu kepada mereka, ada berbagi buku, berbagi apa, atau sampaikan ini ada acara yang lebih indah, apalagi ini bulan Sya'ban, ini bulan orang-orang lalai, gimana kalau kita manfaatkan untuk
untuk kajian atau ngundang ustadz ke rumah kita. Kadang-kala ada anggota keluarga nih yang nggak bisa ngasih tahu orang tuanya. Ya Allah Ustadz, anak setiap ngomong ini udah habis. Dikatakan aliran sesat, macem-macem udah. Nah, bisa jadi cara kita nggak ngomong, nulis. Kita tulis surat buat bapak dan ibu kita. Bukan pakai WA, tapi tulis pakai tangan. Sampaikan kepada orang tua. Sampaikan kepada kakak kita. Ini dalam rangka kita tadi memaksimalkan memberi nasihat. Atau kalau enggak, kita bikin acara di rumah nih buat kawan-kawan. Kadang-kala kita ngelihat ada banyak kemungkaran di kantor kita. Anda nggak bisa nyampaikan Ustaz. Gimana caranya? Anda bikin kajian. Di mana? Di rumah Anda. Anda undang kawan-kawan. Yuk, Anda punya rezeki nih. Datang ke rumah, kita panggilin Ustaz. Ya Allah Ustaz, sampaikan tentang tauhid. Sampaikan tentang pentingnya sholat ya. Sebelum yang lainnya. Jadi ada tahapan-tahapan. Kalau ada 10 kemungkaran, kita mungkin nggak semuanya kita bahas. Tapi satu persatu. Yang ini selesai. Jadi ada usaha yang maksimal yang kita lakukan. Dan sekali lagi, orang-orang yang berjuang kata Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Allah bersama orang-orang baik. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah.